Stop! Jangan buru-buru membagikan informasi tentang konflik Israel dan Palestina di grup WA keluargamu sebelum kamu menyaksikan video ini. Soalnya di luar sana bertebaran banyak hoaks dan informasi sesat. Inilah deretan hoaks yang muncul seputar konflik Israel-Palestina 2023. Ada salah satu mitos terbesar mengenai konflik antara Israel dan Palestina. Bahwa konflik ini telah berlangsung berabad-abad dan disebabkan oleh kebencian agama kuno. Ya, memang konflik ini melibatkan agama. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah persoalan dua kelompok masyarakat yang mengklaim tanah yang sama. Dan konflik ini sebenarnya baru terjadi pada awal tahun 1900-an atau sekitar 1 abad. Mudah-mudahan kamu gak kemakan nama mitos juga ya. Soalnya satu yang pasti dari konflik ini, yaitu yang paling diuntungkan hanyalah harga saham produsen senjata besar yang melonjak semakin tinggi. Baik, mari kita melihat hoax yang pertama. Beredar foto di Twitter yang mengatakan bahwa warga Palestina mengurung bayi-bayi Israel di jeruji besi. Tapi di postingan lain mengatakan, ini adalah anak-anak Palestina yang diculik tentara Israel kemudian dikurung. Wah, kalau berkaitan dengan anak kecil, siapa sih yang gak langsung geram melihatnya? Serangan mendadak terhadap Israel melalui udara, laut, dan darat pada 7 Oktober kemarin memang telah memakan korban lebih dari 1.100 orang, termasuk anak-anak. Namun mari telusuri kebenarannya. Pemilik akun @ocanonis memposting video ini dengan judul "Dugaan Rekaman Hamas yang Mengurung Anak-anak". Mengapa? Apa tujuannya? Apakah mereka sandra Israel? Namun 15 menit kemudian, ia menambahkan postingan dengan caption, "Koreksi, mereka adalah anak-anak Palestina yang dikurung oleh aparat penegak hukum atau tentara Israel." Baik, kita bahas video pertama dulu. Faktanya, ini adalah video lama setelah seorang ayah menemukan anak-anaknya bermain di dalam kandang ayam. Dia pun iseng menguncinya, lalu merekamnya sekedar untuk lucu-lucuan. Dari ekspresi kelima anak itu juga jelas, terlihat mereka sedang tidak dalam tekanan, melainkan hanya kebingungan dengan apa yang dilakukan sang ayah. Ya, meskipun belum diketahui dari mana asal video ini, namun dari penelusuran TikTok yang dilakukan peneliti independen dalam bahasa Ibrani bernama Fake Reporter, mereka menemukan bahwa video ini telah diunggah oleh pemilik akun @user690306825121 sekitar 4 hari sebelum perang antara Israel-Palestina 2023 ini pecah. Sedangkan video kedua ini menyertakan link video dari YouTube yang sebenarnya diunggah pada 27 Januari 2020 lalu. Namun video itu telah dihapus sehingga tidak diketahui sebenarnya apa isi dari video itu. Nah, yang pasti, kedua video ini adalah hoax ya, Pop Gengs ya, hoax. Di tengah beredarnya video anak kecil yang dikurung, pemilik akun @angelo4justice3 lalu muncul membuat postingan baru dengan judul, "Mau tahu kisah nyata anak yang dikurung di kandang?" Mereka sebenarnya adalah anak-anak Palestina yang dikurung oleh tentara Israel di Hebron 5 tahun lalu. Dalam video ini memang jelas terlihat beberapa anak laki-laki dimasukkan ke dalam kandang dan diawasi oleh beberapa pria berseragam tentara. Faktanya, memang ini adalah video yang beredar 5 tahun lalu. Namun terdapat misinformasi juga mengenai video ini. Mantan pesepak bola Gary Lineker bahkan sempat ramai dikecam karena ikut membagikan video ini dengan menambahkan komentar memuakkan dan beberapa tweet lainnya. Yap, video ini memang tidak nyaman dan menyenangkan untuk dilihat. Namun faktanya Gary Lineker ini salah paham. Anak-anak itu tidak ditahan karena konflik Israel-Palestina. Tapi para tentara itu sengaja menghukum mereka karena anak-anak ini beramai-ramai melempar batu sehingga mereka dihentikan dengan cara seperti itu. Baik, mari kita melihat hoax selanjutnya yang datang dari akun Twitter alias X bernama @sprinter99800.
Ia memposting video beberapa tentara dengan seragam dan memegang senjata sambil melontarkan kata-kata yang aku nggak ngerti ya doi bilang apa. Tapi captionnya tertulis, laporan mengklaim bahwa Komando Tinggi Hizbullah merilis video tersebut dengan judul, "Kami berangkat." Hizbullah adalah organisasi politik dan paramiliter dari kelompok Syiah didirikan pada tahun 1982 yang berbasis di Lebanon. Video ini dikaitkan dengan kesediaan pasukan Hizbullah yang selama ini dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Israel, datang untuk membantu Palestina. Sayang seribu sayang, hal itu tidak benar. Soalnya video ini ternyata adalah video lama yang diposting pertama kali pada 18 Mei 2023 lalu, saat Hizbullah akan melakukan latihan militer publik yang mensimulasikan serangan terhadap pangkalan militer Israel. Gitu. Next, ada kabar dari Sam Leni yang mengunggah sebuah video detik-detik sebuah bom dijatuhkan tepat di atas sebuah tank tempur dengan caption berupa, "Rusia jelas berada di balik ini. Tidak ada sekutu Hamas kecuali Rusia yang memiliki pengalaman menggunakan drone penjatuh bom terhadap tank tempur modern. Hanya Rusia yang bisa melatih Hamas dalam hal ini." Faktanya, gak cuma Rusia yang memiliki drone penjatuh bom terhadap tank tempur modern. Iran yang jelas-jelas pendukung Hamas selama ini, terutama dalam hal menentang Israel, juga punya kok berbagai jenis drone yang gak kalah canggih dan ditakuti sama musuh-musuhnya. Bayangin aja, hingga kini mereka punya 32 jenis drone alias UAV. Beberapa yang mereka andalkan pertama itu ada Shahid series yang dikembangkan di Iran dan memiliki beberapa varian, termasuk Shahid 129, Shahid 191, dan Shahid 136 yang dikenal dengan drone kamikaze. Lalu ada Ababil series, Karar, Muhajir series. Dan paling terbaru dan tercanggih ada Aras, termasuk varian Aras 2 yang dikenal sebagai drone bunuh diri dengan jarak tempuh terjauh di dunia dan anti radar. Drone yang mulai beroperasi pada tahun 2020 ini bahkan disebut-sebut bisa sampai ke Israel. Nah, ngomongin soal bantuan persenjataan, beredar pula sebuah video dengan keterangan ini. Ini adalah juru bicara Brigade Izzuddin Al-Qassam, Abu Obaidah, yang merupakan sayap bersenjata kelompok perlawanan Palestina Hamas, mengatakan bahwa kami berterima kasih kepada Republik Islam Iran yang memberi kami senjata, uang, dan peralatan lainnya. Dia memberi kami rudal untuk menghancurkan benteng Zionis dan membantu kami dengan standar anti-rudal tank. Padahal, ini adalah video lama, 5 tahun lalu. Isinya tentang Hamas yang mengucapkan terima kasih kepada Iran, kaum Magi Safawi, yang berdiri bersama dan mendukung mereka. Ya, walaupun isinya memang ucapan terima kasih dari Hamas kepada Iran, tapi ini bukan video baru dan jelas hoax. Ada Adlibs Files yang membagikan video beberapa tentara sedang mendarat setelah terjun payung tepat di atas taman olahraga yang ramai dengan keterangan bahwa video rekaman baru militan Hamas ini melakukan para layang untuk menyerang warga sipil di Israel. Banyak orang syok melihat video ini karena jelas ada banyak anak kecil yang sedang berkumpul di sana. Tapi ternyata ini adalah video 2 tahun lalu dan yang terjun itu adalah tentara Mesir yang sedang melakukan latihan terjun, bukan di Israel. Ada pula video yang dibagikan oleh akun bernama Junaid Rajput yang memperlihatkan seorang militan, katanya sih dari Hamas, sedang menembakkan senjata yang dipasang di bahu untuk menyerang helikopter Israel. Namun wartawan BBC Shayan Shardi Shadeh membantah kebenaran video yang terlanjur dilihat lebih dari 500.000 penonton ini dan menyebutkan bahwa video itu sebenarnya adalah video editan yang berasal dari video game Arma 3.